Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan KD5 yang berjudul Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara. Perkenalkan, nama saya Febra Juliani dari kelas 10 TKJ 2. Nama saya Melani Hanafi. Nama saya Dila Fuhatasila. Nama saya Luyana. Nama saya Muhammad Adriansyah. Nama saya Farhan Muzadi. Nama saya Maulana Syahbangun. Nama saya Dian Apriliani. Nama saya Chris Natalia. Video presentasinya. Pengertian sistem politik. Menurut pendapat Profesor Pamudji, sistem ialah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir. Sesuatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Secara umum, pengertian ini dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang di dalamnya melibatkan hal-hal yang berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Istilah politik berasal dari bahasa Yunani, polis, artinya negara kota. Profesor Miriam Budiarjo menjelaskan politik secara umum adalah semacam kegiatan dalam suatu sistem politik atau bisa dinamakan negara yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu serta melaksanakan tujuan-tujuan itu. Berikut pengertian politik dari beberapa ahli. Selanjutnya ada Ramlan Subakti menyampaikan 5 pengertian politik. Yang pertama ialah usaha warga negara untuk membicarakan serta mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara serta pemerintahan. Yang ketiga, politik ialah segala hal yang diarahkan untuk mencari serta mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Yang keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan pelaksanaan kebijakan umum. Yang kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting. Selanjutnya ada Austrin Raney memberikan pengertian politik sebagai proses pembuatan kebijakan pemerintahan. Dalam kurung disebut sebagai public policy atau kebijakan umum. Selanjutnya Harold de Laswell memberikan pengertian yang menyangkut proses penentuan WHO get what, when, and how. Siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Selanjutnya, adapun makna sistem politik menurut para ahli ialah sebagai berikut. Menurut Robert Dahl, sistem politik ialah pola yang tetap dari hubungan antara manusia dan melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan. Menurut Dr. Andes Sukarna, sistem politik ialah sekumpulan pendapat, prinsip, dan lain-lain yang membentuk suatu kesatuan yang berhubungan satu sama lain, mengatur pemerintahan, serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaannya dengan mengatur individu dan kelompok individu atau sama lain atau sama dengan negara serta hubungan negara dengan negara. Menurut Rusadi Kanta Prawira, sistem politik ialah suatu mekanisme seperti seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses tetap. Macam-macam sistem politik. Menurut Almond Powell, sistem politik terbagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama sistem primitif, yang intermittent, yaitu sistem yang mencerminkan adanya suatu kebudayaan yang samar-samar dan bersifat agama. Yang kedua, sistem tradisional dengan struktur-struktur bersifat pemerintahan politik yang berbeda dalam suatu kebudayaan subjek. Yang ketiga, sistem modern, di mana struktur-struktur yang berbeda berkembang dan mencerminkan aktivitas budaya politik yang partisipan. Samuel Huntington di dalam bukunya yang berjudul Gelombang Demokratisasi Ketiga, ia membagi sistem politik dengan tolok ukur pada siapa pemegang kekuasaan negara dan hasil dari penggunaan kekuasaan tersebut. 1. Sistem politik demokrasi, yaitu pihak yang berkuasa terdiri atas banyak orang, kekuasaan negara terbatas pada bidang-bidang tertentu, dan sebagian masyarakat memiliki kebebasan untuk mengatur kehidupannya sendiri.
2. Sistem politik non-demokrasi, yaitu pihak yang berkuasa terdiri atas beberapa orang atau kelompok orang. Kekuasaan negara meliputi seluruh aspek kehidupan negara dan masyarakat. Sistem politik ini meliputi monarki absolut, kediktatoran atau otoritas, rezim militer, dan rezim komunis. C. Fred Werig di dalam bukunya yang berjudul Keseluruhan Perbandingan Sistem Politik, ia membagi sistem politik dengan tolok ukur 4 institusi utama di dalamnya, yaitu eksekutif, birokrasi, legislatif, dan partai politik. Berdasarkan hal tersebut, sistem politik dibagi menjadi 6 macam. 1. Sistem politik asepali, yaitu sistem politik yang tidak memiliki badan eksekutif, birokrasi, legislatif, dan sistem kepartanian. 2. Sistem politik prosepali, yaitu sistem politik yang tidak memiliki birokrasi, legislatif, dan sistem kepartaian, tetapi memiliki badan eksekutif. 3. Sistem politik ortosepali, yaitu sistem politik yang tidak memiliki legislatif dan sistem kepartaian, tetapi memiliki eksekutif dan birokrasi. 4. Sistem politik heterosepali, yaitu sistem politik yang tidak memiliki sistem kepartaian, tetapi memiliki eksekutif, birokrasi, dan legislatif. 5. Sistem politik metasepali, yaitu sistem politik yang memiliki eksekutif, birokrasi, legislatif, dan sistem kepartaian. 6. Sistem politik suprasepali, yaitu sistem politik yang memiliki eksekutif, birokrasi, legislatif, dan sistem kepartaian ditambah dengan organ negara lainnya. Sistem politik di berbagai negara. Menurut penjelasan Prof. Lilian Budardo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, secara umum terdapat 4 variabel dalam suatu sistem politik. A. Kekuasaan, ialah sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan, antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. B. Kepentingan, ialah tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik. C. Kebijaksanaan, ialah hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan. D. Budaya politik, ialah orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik. Sistem politik yang banyak dianut oleh negara-negara pada saat ini adalah sistem politik demokrasi dan sistem politik otoriter. Kedua sistem politik tersebut memiliki unsur-unsur lembaga-lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Birokrasi, yaitu pejabat-pejabat negara yang melaksanakan penyelenggaraan administrasi. Lembaga masyarakat, yaitu partai politik dan kelompok politik. Kebudayaan politik, yaitu pengetahuan sikap dan tingkah laku warga negara berkenaan dengan kehidupan politik. Doktrin-doktrin politik ialah paham atau ideologi yang dijalankan negara. Perundang-undangan sebagai landasan penyelenggaraan bernegara. Media komunikasi sebagai sarana hubungan antara negara dengan masyarakat. Sistem politik demokrasi. Pertama, Austin Raney mengatakan bahwa demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan yang diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi kepada rakyat, dan pemerintah mayoritas. 2. Sebagai suatu sistem, terdapat beberapa prinsip yang diterapkan pada sistem politik demokrasi. Setiap prinsip ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Adapun prinsip-prinsip tersebut menurut Austin Raney adalah: 1. Kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan dalam membuat keputusan-keputusan pemerintah yang pokok berada pada seluruh rakyat dan tidak pada orang-orang tertentu maupun golongan yang berkuasa. 2. Persamaan politik, yaitu setiap orang yang menjadi warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan suatu keputusan politik negara. 3. Konsultasi kepada rakyat, yaitu setiap keputusan mengenai suatu kebijakan yang paling sesuai dengan untuk mewujudkan kepentingan rakyat harus dibuat oleh rakyat sendiri dan tidak oleh penguasa tanpa ada pertanggungjawaban kepada rakyat. 4. Pemerintah mayoritas, yaitu setiap keputusan yang diambil untuk menentukan suatu kebijakan bagi kepentingan rakyat menurut pendapat yang benar tanpa mengabaikan pendapat yang minoritas. Pihak mayoritas berhak untuk mengambil keputusan, tetapi harus mengingat pula pihak yang minoritas karena semuanya adalah rakyat. Sistem politik demokrasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah mewakili keinginan rakyat. Artinya, klaim pemerintah untuk patuh pada aturan hukum didasarkan pada penekanan bahwa apa yang dilakukan merupakan kehendak rakyat. 2.
pengaturan yang mengorganisasikan perundingan dalam kurung bergaining untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilihan umum yang kompetitif. Pemilihan dipilih dengan interval yang teratur serta pemilih dapat memilih di antara beberapa alternatif calon. Dalam praktiknya, paling tidak terdapat 2 partai politik yang mempunyai kesempatan untuk menang sehingga pilihan tersebut benar-benar bermakna. 3. Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan penting. 4. Penduduk memilih secara rahasia serta tanpa dipaksa. Prinsip-prinsip lain yang terdapat dalam sistem politik demokrasi antara lain: 1. Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda. 2. Pemerintahan konstitusional. 3. Pemerintahan berdasarkan hukum dalam kurung rule of law. 4. Pengawasan terhadap administrasi negara. 5. Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah. 6. Kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun. 7. Penempatan pejabat pemerintahan dengan merit sistem bukan polisistem. 8. Pemerintahan mayoritas. 9. Pemerintahan dengan diskusi. 10. Pemilihan umum yang bebas. 11. Partai politik lebih dari 1 dan mampu melaksanakan fungsi-fungsinya. 12. Manajemen yang terbuka. 13. Pers yang bebas. 14. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas. 15. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. 16. Perlindungan yang bebas dan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sistem politik otoriter atau totaliter. Sistem ini disebut juga kodikatoran atau sistem politik non-demokrasi. Sistem politik ini mempunyai bentuk pemerintahan yang kekuasaan tertingginya dipegang oleh sekelompok kecil elit atau oleh satu orang saja. Sistem politik otoriter ini memiliki ciri-ciri khusus. 1. Negara memiliki satu ideologi yang mengatur segala aspek kehidupan warga negaranya, meliputi kehidupan rohani serta fisik, dan setiap warga harus tunduk pada ideologi tersebut. 2. Negara hanya memiliki satu partai massa tunggal. 3. Adanya kontrol yang ketat terhadap warga negaranya melalui kekuatan militer. 4. Pengendalian terpusat atas seluruh sektor ekonomi oleh pemerintah melalui jajaran birokrasi. 5. Pemerintah mengawasi seluruh kegiatan penduduk dan menjalankan sistem teror yang luas melalui sistem pengawasan polisi rahasia yang memanfaatkan teknologi modern. 6. Kontrol ketat dan monopoli semua media massa oleh penguasa dan partai penguasa. Sistem politik ini juga memiliki prinsip-prinsip: 1. Pemusatan kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi satu. Ketiganya dipegang dan dijalankan oleh satu lembaga. 2. Satu partai politik, yaitu partai pemerintah atau ada beberapa partai, tetapi hanya ada sebuah partai yang memonopoli kekuasaan. 3. Pemerintahan tidak konstitusional, yaitu pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan di mana konstitusinya memberikan kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. 4. Rule of power atau prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan dan ketidaksamaan di depan hukum. 5. Pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah, tetapi melalui dekret. 6. Pemilihan umum yang tidak demokrasi. Pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat absahan penguasa atau pemerintah. 7. Badan keadilan yang tidak bebas dan bisa intervensi oleh penguasa. 8. Tidak ada kontrol atau pengadilan terhadap administrasi dan birokrasi. Birokrasi pemerintah sangat besar dan menjangkau seluruh wilayah kehidupan masyarakat. 9. Mekanisme dalam kehidupan politik dan sosial tidak dapat berubah dan bersifat sama. 10. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara
kekerasan, dan penggunaan paksa. 11. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. 12. Menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. 13. Tidak ada kebebasan pendapat, berbicara, dan kebebasan pers. 14. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan sering terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia. Perbedaan sistem politik demokrasi dan non-demokrasi, otoriter atau totaliter. Setelah dijelaskan mengenai sistem politik demokrasi dan non-demokrasi otoriter, serta contoh-contoh penerapannya, maka dapatlah dibuat satu kesimpulan mengenai perbedaan kedua macam sistem politik tersebut. Kriterianya, pemegangan kekuasaan sistem politik demokrasi, pihak yang berkuasa terdiri atas banyak orang. Sistem politik non-demokrasi, pihak yang berkuasa terdiri atas beberapa orang atau kelompok orang. Kriteria, bentuk tanggung jawab. Sistem politik demokrasi, pemerintahan sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab kepada rakyatnya. Sistem politik non-demokrasi, tidak terdapat mekanisme pertanggungjawaban pihak pemerintah. Kriteria, kondisi masyarakat. Sistem politik demokrasi, masyarakat memiliki budaya demokrasi. Sistem politik non-demokrasi, sistem masyarakat feodal, paternalistik, dan aristokratisme. Kriteria, filsafat atau falsafah negara. Sistem politik demokrasi, individualisme dan liberalisme. Sistem politik non-demokrasi, materialisme, komunisme atau fasisme. Administrasi negara, open management, artinya sistem manajemen pemerintah yang terbuka sehingga setiap orang atau warga negara dapat berkompetisi untuk menjadi penjabat publik dan menempatkannya sebagai pejabat publik berdasarkan presentasi atau kemampuan. Sistem politik non-demokrasi, close management, artinya sistem manajemen pemerintahan yang tertutup sehingga hanya orang-orang yang dekat dengan penguasa yang dapat menjadi pejabat publik. Kriteria, tujuan negara. Sistem politik demokrasi, keamanan, ketertiban, dan tercapainya keadilan, kemerdekaan, dan sejahtera. Sistem politik non-demokrasi, keamanan, ketertiban, tetap tidak percayaan, keadilan, kemerdekaan, dan kesejahteraan karena timbul suatu penindasan terhadap rakyatnya sendiri. Kriteria, hubungan dengan kehidupan perekonomian rakyat, warga negara. Sistem politik demokrasi, rakyat ambil bagian, ikut serta, berperan aktif dalam mekanisme pasar. Sistem politik non-demokrasi, partai penguasa mengendali ekonomi rakyat. Kriteria, masa depan negara. Sistem politik demokrasi, menjadi negara yang maju dan bertahan, contohnya Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Jepang. Sistem politik non-demokrasi, banyak yang mengalami kehancuran, contohnya Jerman pada masa Adolf Hitler, Italia pada masa Mussolini, dan Uni Soviet yang sekarang sudah runtuh. Presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.